Usaha bakso Antedar merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Rizal dan Ibu Darwati. Pada awal pendiriannya, usaha ini belum berjalan aktif karena pemilik memutuskan untuk fokus bekerja. Namun, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, usaha ini kembali beroperasi secara penuh. Bakso Antedar menawarkan berbagai varian menu dengan menu utama bakso, seperti bakso bakar, tahu bakar, bakso telur, bakso urat, dan juga bakso biasa. Selain itu, tersedia juga menu lainnya seperti tekwan dan model yang dilengkapi dengan aneka minuman seperti pop ice, marimas, teh panas, kopi panas, dan juga susu jahe merah. Oke, selamat malam Pak. Ya, jadi di sini kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika, bertujuan untuk mewawancarai Bapak selaku pemilik usaha bakso Antedar untuk mengetahui bagaimana sih proses pencatatan keuangan di usaha ini kesehariannya. Oke, jadi awal mula berdirinya usaha ini kira-kira tahun kapan ya Pak? Awal mula berdiri ini lebih kurang tahun 2013. Tapi yang mulai aktifnya di 2017 sampai dengan sekarang. Oh, berarti ada jedanya Pak? Tidak, karena di saat itu ada pilihan lagi. Lalu untuk alasan memilih usaha bakso ini apa ya? Alasan memilih bakso ini pertama melihat dari pangsa pasarnya lebih menguntungkan. Bagaimana cara Bapak mengelola catatan pemasukan atau pengeluaran dari usaha ini? Kalau pencatatan secara manual. Kalau tadi kan Bapak bilang kan, kalau Bapak ini nggak mencatat laporan keuangan gitu. Nah, apakah ada kesulitan gitu dalam menghitung keuntungan atau menghitung pengeluaran gitu? Apakah pernah juga ada kesalahan dalam penghitungan? Human error itu. Di error ada karena ketika pelanggannya yang melayani ini orangnya lain kayak ibu, nanti ibunya pergi bayarnya sama bapak, jadi lupa apa tadi itu kan, itu human error di sana. Itu menurut Bapak, kira-kira usaha ini perlu tidak untuk menggunakan sistem informasi akuntansi yang mungkin untuk membantu pencatatan dari modal, terus juga kesehariannya, berapa omset per bulannya, dan untuk melihat apakah di bulan ini kita mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian karena human error tadi. Kalau menurut saya sih ya penting, karena selama ini kita teknologinya kurang. Jadi masalah yang dihadapi oleh UMKM Bakso Antedar yaitu kesulitan dalam memantau transaksi harian yang terjadi dalam bakso Antedar, lalu belum adanya pencatatan baik secara manual maupun menggunakan sistem, dan sering terjadinya kesalahan dalam memberikan harga akibat human error. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi penjualan bakso Antedar yang telah kami kembangkan. Di sini untuk masuk ke aplikasi kita perlu untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan nomor admin dan password yang sudah kita daftarkan pada database admin. Nah, di sini terdapat dua level admin, yaitu ada level admin sama level user. Jadi kalau misalnya kita login menggunakan level admin, maka kita bisa mengakses seluruh menu yang ada dalam aplikasi. Tapi kalau misalnya kita login sebagai level user, kita tidak bisa mengakses menu admin. Tapi untuk seluruh menu itu bisa. Hanya terkecuali pada menu admin. Baik, kita coba untuk login untuk level user. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi penjualan yang udah kami kembangkan. Bisa dilihat di bawah ini, ada kodenya itu admin 001, namanya user, levelnya user, jamnya yang sekarang, dan tanggal juga sekarang, sesuai dengan yang sekarang. Nah, dikarenakan kita login menggunakan level user, kita tidak bisa mengakses form admin. Bakal ada message box di mana Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Silakan kalau kita login ke yang lain, itu bisa. Nah, coba kita logout, maka akan kembali ke form login. Kemudian kita login menggunakan level admin.
Nah, di sini terdapat 4 menu, yaitu file, data, transaksi, dan laporan. Pada data, terdapat 3 menu lagi, admin, barang, dan menu. Nah, di admin ini kita bisa menginputkan admin baru atau mungkin mengedit admin yang sudah ada, atau bisa juga menghapus. Misalnya kita input, itu bakal otomatis ada nomor adminnya. Nama adminnya misalnya Akila dengan password 12345. Levelnya kita pilih admin, simpan, maka akan masuk ke database ini. Kemudian kalau kita edit, tinggal ketikkan saja admin 004, tinggal enter. Kita bisa menggantinya menjadi 12345 passwordnya. Kemudian kita simpan, maka copy data berhasil. Nah, kalau kita mau menghapus, itu sama seperti edit caranya. Klik hapus, kemudian admin 003. Kemudian klik tombol delete. Maka hapus data berhasil. Maka admin yang 3 hilang. Kemudian kita tutup. Selanjutnya ada data barang. Nah, di sini kita bisa memasukkan nih, kalau untuk bakso Antedar ini, kita bisa inputkan data barang seperti bahan baku, misalnya gandum, atau mungkin ikan giling, dan lain sebagainya. Contohnya begini. Harganya itu misalnya 20.000. Dengan stok itu 20, satuannya kilogram. Kita simpan, maka akan masuk ke database. Kalau mau kita edit, tinggal klik edit dan panggil sesuai dengan kode nomor barangnya. Enter. Kita ganti misalnya stoknya 10 kg. Klik simpan. Kemudian kalau mau hapus sama seperti edit, klik BRG 002. Enter. Kita delete. Maka hapus, tutup. Nah, kalau untuk menu, kita bisa input juga nih, sama seperti admin dan juga barang. Jadi yang menu ini itu menu-menu yang ada di warung bakso Antedar. Misalnya kita masukin bakso bakar. Harganya 2.000. Stoknya ini ada 30. Satuannya itu per buah. Kita simpan. Kemudian kita edit lagi, sama seperti yang tadi, konsepnya 004. Enter. Kita ganti jadi 50, kita simpan, maka akan berubah menjadi 50. Kalau mau hapus, sama seperti tadi, MNB 004, enter, tinggal di delete. Ini tutup, maka tutup format. Nah, ini yang bagian utama nih, di aplikasi ini itu kasir. Yang pasti ya memudahkan owner atau pemilik dalam mencatat transaksi keseharian. Nah, di sini udah otomatis nih, nomor jualnya udah otomatis, tanggal sekarang, jam sekarang. Nah, ini nama admin yang udah kita loginkan tadi, Antedar. Kodenya bisa kita panggil sesuai dengan kode menu tadi, MNB 001, enter. Maka akan muncul bakso daging. Ini stoknya ada 37, dan kalau misalnya kita input jumlahnya itu lebih dari 37, maka itu tidak bisa, maka akan ada muncul message box stok kurang. Kita tes, 38. Jadi jumlahnya ini harus kurang dari atau sama dengan 37. Misalnya kita beli 5. Input. Ini ada item jumlahnya berapa? 5 tadi. Ini masuk ke database dengan subtotal 55.000, ini bagian atasnya. Kemudian kita bayar 60.000. Misalnya kita bayar nih kurang dari 55.000, maka itu tidak bisa juga. Contohnya 5.000. Nah, pembayaran kurang. Jadi kita harus masukin yang pas atau bisa lebih. Enter, maka kembaliannya ada 5.000. Nah, setelah itu kita simpan. Maka akan ada muncul apakah ingin cetak nota, klik yes. Nah, ini maka akan muncul.
dengan nomor transaksi, nama admin, tanggal, jam, nomor menunya apa, nama menunya apa, harga, jumlah, setotal. Dengan total dibayar 55.000, kemudian dibayar 60.000 dan kembaliannya 5.000. Dan kalau misalnya ada pernah nih, kita bisa langsung print di bagian ini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai menu laporan. Nah, di menu laporan ini, kita memiliki dua menu tambahan, yaitu laporan penjualan dan laporan lain. Untuk laporan penjualan, kita di sini bisa melihat ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Untuk melihat laporan harian, caranya kita klik tanggal dan kita pilih tanggal yang ingin kita lihat laporan hariannya. Lalu kita klik print. Maka di sini kita bisa melihat laporan penjualan harian bakso Antedar sesuai dengan tanggal yang kita telah pilih sebelumnya. Sebagai contoh, di sini ada bakso daging, bakso urat dengan harga 11.000 sehingga totalnya 143.000. Juga kita bisa melakukan cetak apabila kita ingin mencetak laporan tersebut. Nah, untuk laporan mingguan juga sama caranya. Untuk tanggal awal, kita pilih dulu. Misal, contohnya tanggal 18, ketik print. Maka, laporan akan menunjukkan hasil penjualan dari tanggal 18 hingga tanggal 22 Desember 2024. Lalu untuk laporan bulanan, ini sedikit berbeda. Caranya, kita masukkan terlebih dahulu bulan yang ingin kita lihat laporan bulanannya. Contoh, di sini kami memasukkan bulan 12, ketik print. Dan laporan penjualan bulanan bakso Antedar akan diperlihatkan secara menyeluruh pada bulan Desember tahun 2024. Dan yang terakhir adalah laporan lain. Di laporan lain ini adalah laporan yang berisi tentang data admin, data barang, dan data menu. Contohnya, kita klik print, dan di sini kita bisa melihat laporan mengenai data admin bakso Antedar, di mana laporan admin ini berisi tentang nomor, nama, dan juga paspor dari admin yang ada di bakso Antedar. Laporan ini juga kita bisa print. Lalu untuk data barang, ini berisi mengenai laporan data bahan baku yang ada di bakso Antedar. Contohnya saja seperti bakso telur dengan harga 11.000 dengan stok 20 dan juga satuan porsi. Yang terakhir adalah laporan data menu. Laporan data menu ini berisi mengenai menu yang ada di bakso Antedar. Dari sistem yang sudah kami buat ini, apakah Bapak merasa puas dengan sistem yang sudah kami hasilkan? Saat ini sudah puas. Kira-kira dari Bapak ratingnya berapa Pak? Dari 1 sampai 10?